channel Rizna Tiarika with me here Rizna. Everybody, di video kali ini kita masih membahas tentang hal yang berkaitan dengan mahasiswa baru lagi ya. So everybody, di video kali ini tuh kita akan membahas tentang tips dan trik menjadi mahasiswa baru. Jadi everybody, menjadi mahasiswa baru itu tentunya ada banyak hal yang belum kita ketahui di lingkungan kampus ya. Ada banyak hal yang belum familiar di lingkungan kampus. Jadi untuk menjadi mahasiswa baru itu tentunya membutuhkan tantangan tersendiri juga. Saudara itu pribadi, saya di sini akan memberikan pribadi sekalian tentang tips dan trik untuk menjadi mahasiswa baru. Yang pertama, untuk bagi mahasiswa baru, aktiflah di kegiatan PMB, ospek ataupun biasa dikenal juga dengan pendidikan karakter. Jadi untuk menjalin relasi yang banyak, salah satu caranya itu adalah aktif di kegiatan-kegiatan seperti PMB atau pendidikan karakter ini, supaya menjalin relasi dengan kawan Anda ataupun kawan sejabat ataupun dengan kating-kating atau senior-senior. Dan ini juga penting untuk mengembangkan diri Anda untuk mengenal lebih jauh tentang kampus itu sendiri, karena kegiatan dalam PMB, pendidikan karakter ataupun sering dikenal juga dengan ospek ini itu tentang perkenalan dengan dunia kampus dan juga mengakrabkan diri dengan sejawat dan juga senior-senior kita pribadi. Dan kadang-kadang ada juga pematerinya yang dari dosen-dosen jurusan ataupun dari dekan. Jadi Anda di kegiatan ini tuh ada banyak hal yang bisa kita peroleh, ada banyak benefit yang bisa kita dapatkan pribadi. Kemudian pribadi berikutnya itu terkait dengan tips dan trik ini bagi mahasiswa baru, misalnya udah memulai perkuliahan di awal-awal tahun atau di masih semester awal, semester 1 dan semester 2, ambillah SKS sebanyak-banyaknya pribadi. Biasanya di dunia kampus itu, untuk kuliahnya, untuk SKS-nya itu biasanya antara 21 sampai 24. Jadi setiap semester habiskan SKS yang ada di KRS itu. Jadi Anda ambil penuh, tidak masalah, memang kuliahnya banyak, tetapi untuk semester-semester awal itu pribadi belum terlalu berat perkuliahannya, atau mata kuliahnya itu belum terlalu berat, atau bahasan yang ada di sana itu di kuliah itu belum terlalu berat, karena kurang lebih pembahasannya itu masih kembali membahas hal-hal yang basic dan dimana Anda juga mungkin mendapatkan di masa studi sebelumnya, yaitu di SMA. Jadi tidak masalah kalau Anda misalnya mengambil mata kuliah dari 9 sampai 10 mata kuliah dalam satu semester, itu tidak masalah, karena itu tidak akan juga membuat Anda kewalahan, karena Anda kan lagi senang-senangnya tuh, lagi semangat-semangatnya. Jadi insya Allah bisa saja Anda meluluskan semua mata kuliah itu dan juga materinya itu belum terlalu berat. Kemudian di semester 2 juga misalnya Anda ambil semua, kalau bisa Anda bisa mengambil mata kuliah yang ada di semester selanjutnya. Misalnya Anda di semester 2, berarti Anda bisa mengambil mata kuliah di semester 4 seperti itu. Supaya nanti ketika semakin tua semester Anda pribadi, tidak banyak lagi mata kuliah yang harus Anda programkan atau Anda kuliahkan. Karena kenapa? Semakin tua semester kita itu, maka kegiatan kita yang berkaitan dengan kuliah khususnya itu semakin berat, dimana materinya yang sudah mulai berat, sudah lebih spesifik, dan juga tingkat kesulitannya sudah mulai tinggi kadang di semester tua, ya, seperti semester 4, 5 itu sudah mulai tua. Dan bagi rumpun-rumpun IPA itu biasanya mereka memiliki praktikum, dan di semester tua itu praktikumnya itu lumayan berat. Jadi kadang dalam satu semester misalnya 9 mata kuliah, 5 mata kuliah itu ada praktikumnya. Bayangkan kalau misalnya Anda harus membagi waktu antara membuat laporan, praktikum, tugas kuliah, dan juga kuliah. Jadi itu cukup berat. Makanya di semester awal, ketika waktu Anda masih senggang, itu ambillah SKS sebanyak-banyaknya. Seperti itu pribadi, supaya tidak memberatkan Anda ketika Anda sudah di tahap semester tua. Kemudian di semester 6, 7 itu kadang kita sudah harus menyusun tugas akhir, yaitu proposal, dan juga kadang kita sudah nyambi penelitian. Jadi kalau Anda sudah menghabiskan mata kuliah Anda di awal-awal semester, misalnya mata kuliah Anda sudah ringan, tinggal beberapa mata kuliah lagi yang perlu Anda selesaikan, maka itu tidak akan terlalu memberatkan Anda di semester-semester tua. Seperti itu pribadi. Kemudian berikutnya pribadi, jangan takut bertanya. Jadi Anda jangan takut bertanya sama senior, Anda jangan terlalu segan bertanya kepada senior. Bertanyalah kepada senior
senior Anda atau kakak tingkat Anda yang sejurusan terkait dengan berbagai hal yang berkaitan dengan kuliah misalnya, atau berkaitan dengan lingkungan kampus, baik itu berkaitan dengan organisasi kah, organisasi seperti BEM, atau jurusan ataupun organisasi yang berkaitan dengan keagamaan, ditanyakan sama senior, karena jangan sampai Anda asal masuk begitu, padahal itu tidak sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan mengikuti organisasi itu kita harus berbagi waktu dengan kuliah kita juga. Jadi bertanyalah kepada senior sebelum kita memutuskan untuk mengambil langkah. Kemudian juga bertanya kepada senior terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakter dosen, karena setiap dosen itu memiliki karakter yang berbeda pribadi. Ketika Anda kuliah misalnya, ada dosen yang tersinggung sedikit, juga dosen yang baik misalnya, walaupun kemampuan Anda biasa-biasa saja, tapi Anda diberikan nilai yang bagus. Dan juga ada juga misalnya dosen yang killer. Jadi karakter dosen itu berbeda-beda, dan itu perlu Anda kenali dengan bertanya ke senior, supaya Anda bisa menentukan sikap ketika Anda mengikuti kuliah itu. Misalnya dosennya killer misalnya, jadi Anda bisa mengambil sikap bagaimana Anda supaya bisa memperoleh nilai yang bagus. Seperti itu ya pribadi. Jadi perlu bertanya ke senior untuk mengenali karakter dosen, ataupun Anda juga bisa bertanya tentang kesulitan-kesulitan mata kuliah. Misalnya mata kuliah yang sulit itu di semester berapa, sehingga Anda bisa mengambil langkah di semester-semester awal. Misalnya mata kuliah yang sulit itu di semester 4. Jadi bagaimana caranya misalnya di semester 2 atau di semester genap itu Anda sudah bisa mengambil mata kuliah di semester 4 supaya mengurangi beban Anda nanti di semester 4. Seperti itu pribadi. Jadi banyak-banyaklah bertanya kepada senior Anda ya. Selanjutnya, pandailah menyesuaikan diri. Ini tuh sangat penting sekali, penyesuaian diri ini, karena di lingkungan kampus, di lingkungan pertemanan khususnya, kita harus pandai-pandai menyesuaikan diri, karena teman-teman itu kan berasal dari berbagai daerah, berbagai provinsi, berbagai pulau dengan suku yang berbeda. Mereka datang di situ dengan budaya yang berbeda, membawa budayanya mereka, walaupun mereka juga mungkin berusaha untuk menyesuaikan dengan budaya di situ. Tapi di awal-awal itu bisa jadi Anda akan mengalami soul culture dari kebiasaan-kebiasaan teman Anda seperti itu. Jadi Anda harus pandai memahami mereka, Anda harus pandai menyesuaikan diri juga. Terkait dengan penyesuaian diri ini tuh terkait mungkin mata kuliah atau pelajaran-pelajaran di studi sebelumnya di SMA tidak terlalu berat, tidak terlalu banyak tugas, dan misalnya tidak memiliki praktikum dan sebagainya, maka di kuliah itu tentunya akan memiliki banyak tugas, kuliahnya padat. Anda harus pandai menyesuaikan diri juga. Terkait dengan penyesuaian diri ini tuh di studi sebelumnya kan, misalnya di SMA Anda datang jam 7, pulang misalnya jam 2, selalu seperti itu setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Hanya Jumat misalnya lebih cepat karena sholat Jumat orang ya, seperti itu. Tetapi pada saat kuliah itu jamnya kadang Anda masuk dari jam 7 sampai jam 9, setelah itu kosong, nanti jam setengah 4 lagi sampai jam 5 baru ada kuliah. Jadi Anda harus pandai-pandai menyelesaikan diri. Jangan sampai Anda pulang ketiduran sampai malam, Anda tidak masuk kuliah di saat itu. Makanya Anda perlu menyesuaikan diri pribadi. Dan juga kadang kan kuliahnya, misalnya kuliahnya jam pagi tidak kuliah nih, dari jam 7 sampai jam 11 tidak ada kuliah, tetapi jam 1 sampai jam 5 misalnya ada kuliah, 2 mata kuliah diisi di sana. Jadi Anda harus pandai menyesuaikan diri, jangan terlalu terbawa suasana di sekolah sebelumnya. Ketika siang Anda tidur siang kebablasan, sampai sore Anda tidak mengikuti mata kuliah, seperti itu kembali. Kemudian berikutnya, belajarlah mengatur keuangan dengan baik, supaya Anda tidak merasa terdesak, tidak merasa tertekan di akhir bulan, dan juga supaya Anda tetap memiliki keuangan yang baik sepanjang bulan, seperti itu. Karena mahasiswa itu diberi jatah setiap bulan atau setiap 2 minggu sekali ataupun setiap minggu sekali. Kalau Anda meminta lagi, tentunya Anda akan berat hati kepada orang tua, terkecuali orang tua Anda sultan misalnya memberikan uang, rekening sudah diisi memang sejumlah ini dan kadang tidak habis sebulan, ya it's okay kalau Anda sultan. Tapi kalau Anda misalnya mahasiswa yang tingkatan ekonomi biasa-biasa saja, ya Anda perlu pandai-pandai mengatur keuangan ya, supaya Anda bisa survive sepanjang bulan dalam hal keuangan. Kemudian juga berikutnya, sering-seringlah berkomunikasi dengan keluarga, karena di awal-awal tahun atau di awal-awal semester ketika kita menjadi mahasiswa baru itu tidak jarang kita mengalami homesick, dan ini tuh hal yang umum dialami oleh
hampir semua mahasiswa baru yang kuliahnya atau sekolahnya itu berbeda kota dengan tempat tinggal sebelumnya, karena mereka akan merasa sedih atau merasa kesepian. Jadi dan kondisi-kondisi yang ada di lingkungan tempat barunya itu akan berbeda dengan lingkungan sebelumnya, sehingga mereka mengalami homesick. Makanya sering-seringlah berkomunikasi dengan orang tua secara bertahap sampai akhirnya Anda bisa menerima dan comfortable untuk tinggal di tempat baru Anda tersebut. So, itulah pribadi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tips dan trik menjadi mahasiswa baru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi sekalian. Thanks guys, you have watched my video. Meet again in the next video and bye-bye!